Museum Putan Tular terletak di Jalan Raya Buduran, Jembatan Layang, Bedrek Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Harga tiket untuk masuk ke Museum Putan Tular menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut. Perorangan dewasa Rp4.000, anak di bawah 12 tahun Rp3.000, pengunjung rombongan minimal 10 orang Rp3.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Selamat siang Pak, permisi kami dari SMKN 1 Gibran mengisi wawancara Bapak untuk membahas tentang keadaan online. Pertama, saya mau bertanya kapan Museum Putan Tular berdiri? Awal mula berdiri di mana, lalu kenapa didirikan ke Sidoarjo? Baik, jadi awal mulanya dulu museum belum di Sidoarjo, pertama kali berada di kota Surabaya. Jadi di Surabaya itu mulai tahun 1933 dulu yang mendirikan itu Bapak Konfaber. Bapak Konfaber itu beliau seorang anak keturunan dari Jerman dan Belanda yang lahir di kota Surabaya, yang berkeinginan untuk mendirikan museum. Jadi dulu itu pertama kali belum bernama Putan Tular, ya. Jadi dulu masih museum pribadi, namanya dari bahasa Belanda, namanya Stedelijk History. Jadi itu Stedelijk History, museum sejarah kota Surabaya. Dulu museumnya masih kecil, juga koleksinya itu masih sedikit. Jadi dulu itu museum ini dulu sempat berpindah-pindah lokasi sampai 5 kali. Mulai dari Ketapang Kali, kemudian pindah di Jalan Tegalsari, kemudian pindah di Jalan Pemuda, kemudian pindah di Jalan Taman Mayangkara, dan yang terakhir di Sidoarjo. Jadi di Sidoarjo ini mulai tanggal 14 Mei tahun 2004. Jadi dulu yang meresmikan Bapak Dr. Haji Rasio MSI, dulu selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi selain beliau, Pak Konfaber itu seorang anak keturunan. Pak Konfaber itu juga seorang jurnalis dan seorang pengarang buku tentang Surabaya lama. Jadi dulu lahirnya di kota Surabaya. Meskipun meninggalnya juga di kota Surabaya. Jadi meninggalnya itu pada tahun 1955. Jadi lahirnya itu tahun 1899, kemudian meninggal pada tahun 1955. Makamnya di Jalan Kembang Kuning, Surabaya. Jadi itu. Dan sebelum Pak Konfaber meninggal dunia, beliau dulu sempat berpesan agar museumnya diserahkan ke Yayasan Pendidikan biar bisa dikelola kembali. Akhirnya diminta sama Yayasan Pendidikan, kemudian nama Belanda tersebut itu diganti dengan nama Empu Tantular. Kenapa kok dinamakan Empu Tantular? Jadi Empu Tantular itu apa? Empu Tantular itu adalah nama pujangga besar dari Kerajaan Majapahit yang mengarang kitab Arjuna Wijaya dan kitab Sutasoma. Jadi di dalam kitab tersebut itu isinya tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kenapa museum ini kok selalu berpindah-pindah tempat? Alasannya kenapa? Jadi alasannya yang pertama, dulu di Surabaya itu masih pinjem tempatnya, jadi belum punyanya sendiri, jadi atau kontrak. Kemudian alasan yang kedua, koleksi museum semakin bertambah banyak, jadi kita memerlukan ruangan yang lebih besar. Akhirnya kita dapat di kota Sidoarjo di sini. Kenapa harus di Sidoarjo menjadi tempat? Nah, kenapa kok hanya di Sidoarjo? Karena museum itu kan ada dua, ya, museum khusus sama museum umum. Nah, jadi kalau museum khusus itu museum yang memamerkan satu jenis koleksi yang ada di Jawa Timur. Kalau Museum Putan Tular ini merupakan museum umum. Jadi nggak hanya satu aja, tapi ada 10 jenis di sini. Jadi Museum Putan Tular itu merupakan museum provinsi Jawa Timur. Sebenarnya ditaruh di mana-mana aja bisa, asal di dalam ruang lingkup Jawa Timur. Jadi itu. Jadi itu ya. Yang tadi yang disampaikan oleh Pak Koko bahwa kenapa Museum Putan Tular itu ditaruh di Jawa Timur, karena memang benar tadi yang disampaikan bahwa
Sidoarjo adalah salah satu kota yang juga cukup besar di samping Surabaya. Yang mana sebelum pindah di sini kita ada di daerah Mayangkara, Surabaya, dan sebagai tempat pertumbuhan ekonomi dan juga destinasi wisata yang sudah maju di Surabaya, maka Sidoarjo sebagai salah satu bagian dari aglomerasi dari kota Surabaya dianggap sebagai salah satu tempat yang tepat bagi kami kemudian bisa dijadikan sebagai lokasi pengganti dari berdirinya Museum Hutan Tular, yang mana juga pada tahun itu, tahun sekitar 2000-an, ketika mencari lahan yang lumayan luas di Surabaya itu termasuk juga sudah mulai susah, mahal yang pasti. Makanya kemudian pada saat itu tim yang dibentuk oleh pengelola Museum Hutan Tular berusaha untuk mencari lokasi di daerah sekitar kota penyangga Surabaya, sekiranya di situ bisa tersedia areal lahan yang luas dan kemudian bisa ditempati sebagai sebuah museum yang di mana museum itu bisa terus berkembang, karena Museum Hutan Tular itu sendiri adalah sebuah kompleks bangunan yang berkembang, jadi akan bertambah dari waktu ke waktu. Setelah itu jumlah koleksi di museum ini ada berapa? Jumlah koleksi terakhir yang ada di Museum Hutan Tular itu ada sekitar 16.364. Jadi koleksi kita itu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Kita bisa mengupdate berdasarkan kegiatan-kegiatannya dari sini. Jadi di museum selain koleksi yang ada, kita juga berupaya untuk menambah dengan mengadakan pengadaan koleksi. Jadi setiap tahun kita berupaya untuk bisa mengadakan koleksi, melakukan kegiatan pengadaan koleksi. Jadi sekiranya koleksi-koleksi yang kita tidak punya dan ke depan kita perlu koleksi itu untuk pameran, maka kita di dalam Museum Hutan Tular berupaya untuk membentuk tim yang selanjutnya tim itu bekerja mencari calon koleksi ke daerah-daerah, kemudian bisa diakuisisi menjadi koleksi Museum Hutan Tular. Jadi seperti itu. Di samping itu juga kita menerima biasanya. Jadi dari masyarakat kita menerima koleksi hibah. Jadi menerima hibah benda-benda cagar budaya dari masyarakat yang ketika di tangan masyarakat mereka merasa benda itu menjadi terbengkalai dan tidak bisa melestarikan, maka mereka berinisiatif ke museum untuk kemudian meminta bantuan agar ikut merawat dan kemudian menjaga. Seperti itu sih kalau ditanyakan tentang jumlah koleksi yang ada di sini. Terus koleksi yang ada di museum itu rata-rata ditemukan di mana? Jadi koleksi yang ada di museum itu kebanyakan dari hibah. Jadi koleksi sebanyak tadi itu yang tidak disampaikan Pak Saiful 16.000 itu banyak dari hibah ya. Jadi selain hibah kita dengan cara kerjasama dengan museum daerah-daerah lain, jadi kita kerjasama. Jadi contohnya kalau ada orang menemukan benda cagar budaya itu kalau bisa jangan dijual, tapi laporkan dan serahkan ke museum, hanya di Museum Hutan Tular, museum mana aja bisa. Tapi pihak museum nggak selalu menerima, tapi pihak museum meneliti kembali benda temuan itu apakah ada kaitannya dengan warna keasliannya, kemudian dari kerajaan mana, nah seperti itu. Ya kita teliti dulu ya. Ya betul sekali disampaikan oleh Ibu bahwa kita menerima sebagai lembaga pelestari budaya, kita menerima benda-benda cagar budaya yang mungkin karena satu dan lain hal pewarisnya kurang bisa merawat, kita menerima itu. Dan kalau tadi ditanyakan tentang asal mula koleksi yang ada di kami, kita sebenarnya koleksinya beragam. Kita dari seluruh wilayah Jawa Timur sebenarnya, ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Banyuwangi. Ya, koleksi kesenian kita banyak yang dari Banyuwangi. Seperti yang dari Ketawi, Banyuwangi di sana masih banyak koleksi, masih banyak di sana kesenian ya. Kesenian yang hidup sampai sekarang. Meskipun zaman sekarang seni-seni itu sudah mulai banyak tidak dipergelarkan ya. Tapi kita di museum berusaha untuk mengkoleksi. Jadi mulai dari koleksi Gunung Jaruk, kemudian ada koleksi Barong Miren, sebenarnya dari Banyuwangi. Yang dari Bondowoso kita juga ada, karena Bondowoso itu adalah pusat peradaban megalitik di tanah Jawa.
kita berusaha untuk mengoleksi koleksi yang berasal dari sana. Contohnya apa? Contohnya di sana kita punya menhir, ya, punya pandusa, punya batu kenong, ya, punya koleksi arca megalitik yang lain juga, yang semuanya itu dari Bondowoso. Kalau yang dari Sidoarjo ada nggak? Ada gitu. Dari sini kita ada koleksi yang dari Sidoarjo, kita punya koleksi fosil, ya. Jadi kita punya koleksi fosil kepala buaya, ya, kepala buaya. Terus kemudian kita punya prasasti juga, betul. Nah, di tempat-tempat lain juga ada, kayak yang dari Mojokerto, yang di sana pernah ada satu kerajaan besar, kerajaan Majapahit. Kita juga mencoba untuk mengoleksi koleksi tinggalan dari kerajaan Majapahit itu, berupa terakota, gerabah, dan seterusnya. Begitu. Tadi Bapak kan menyampaikan bahwasanya kalau ada benda temuan itu bisa dibawa ke museum dan diteliti lagi. Semisal saat barangnya diteliti dan barangnya itu kayak bukan asli gitu, itu nanti bagaimana dikembalikan? Ya, kalau menarik sekali tadi sebenarnya pertanyaannya. Jadi kita tidak serta-merta menerima benda yang diduga cagar budaya jadi koleksi museum Talular. Jadi kita memfiltering dulu, kira-kira benda ini itu cocok nggak dijadikan koleksi. Jangan-jangan itu benda palsu. Kalau itu benda palsu, ya otomatis kita akan memberikan pengertian kepada yang bersangkutan bahwa ini adalah benda yang tidak asli, atau ini di museum kita sudah punya benda yang kayak gitu. Kita akan mengedukasi. Kalau memang benar-benar benda itu benda lama, kita akan mengedukasi masyarakat yang berkeinginan untuk mengimbangkan benda budayanya ke museum dengan memberikan pendampingan biasanya. Jadi kita akan mensuggest mereka untuk merawat gitu ya. Kalau nggak bisa merawat, nanti kita akan dampingi untuk merawatnya. Atau kalau kamu punya keris gitu ya, saya nggak bisa merawat keris, silakan nanti datang ke sini. Kita ada kegiatan kecamasan di sini, kita mengkonservasi keris-keris yang ada, kita bantu merawat ya, dari mulai ikat, terus kemudian mewarangi, sampai kemudian coating supaya keris itu awet. Nah, kita berupaya, dan benar sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebelum masuk ke museum kita melakukan kajian, kita melakukan penelitian terhadap calon benda koleksi itu sebelum kita akuisisi. Karena ya sekali lagi kita punya visi misi museum yang kita harus patuh. Ketika benda koleksi itu tidak sesuai dengan visi misi kita, atau di sini sudah ada benda seperti itu yang banyak, atau malah kita nggak punya tenaga yang bisa merawat benda koleksi, kita akan menolak. Kenapa kita menolak? Karena kita beranggapan benda yang ada di dalam museum itu kondisinya harus tetap bagus gitu. Minimal dia seperti ketika pertama kali datang ke museum, dan sampai di museum benda itu makin lama rusak. Nah, kita punya tanggung jawab moral ketika ada benda datang ke museum dan tambah rusak. Jadi kita lalai, dan kita menyalahi hasil seperti itu. Buku-buku yang ada di perpustakaan itu seperti apa? Atau bebas, atau yang tentang sejarah aja? Oke, kalau kaitannya dengan koleksi perpustakaan, kita punya perpustakaan yang kemudian menjadi bagian dari fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat yang di museum. Karena sebenarnya kita akan appreciate kepada masyarakat yang tidak hanya belajar berdasarkan keterangan dari kita pemandu menjelaskan macam-macam koleksi yang ada di kita, beserta latar belakang ataupun informasi yang menjadi pentingnya. Tapi harapan kami, masyarakat selain informasi yang kami sampaikan juga bisa kemudian menimba informasi lebih banyak lagi lewat perpustakaan itu. Jadi kami membuka dengan pintu lebar bagi pengunjung yang ke museum, nggak hanya mengikuti kegiatan tour museum bersama pengunjung, tapi juga bisa menambah wawasannya lewat koleksi buku yang ada di perpustakaan gitu. Kalau koleksi dari museum kan ada yang dari orang lain, kalau koleksi dari perpustakaan sendiri itu Kalau tadi disampaikan, koleksi dari perpustakaan kita berupa buku-buku. Jadi ada buku-buku baru, ada yang bertema sejarah, budaya, kesenian,
Di samping juga kita ada buku yang lain ya, buku populer yang lain. Kaitannya dengan jenis koleksi di perpustakaan, kita juga punya koleksi-koleksi buku yang langka, jadi buku-buku babon dari pengarang-pengarang besar zaman dulu yang sekarang sudah mulai langka, coba kita arsipkan di sana. Kayak ketika teman-teman mau belajar tentang sejarah kerajaan Majapahit, maka teman-teman pengunjung museum biasanya mencari bukunya Pak Yamin, bukunya M. Yamin tentang kerajaan Majapahit. Kita ada di situ punya Pak Slamet Mulyana yang meskipun sekarang ada beberapa yang sudah diterbitkan ulang, tapi ada buku-buku koleksi beliau yang lumayan lengkap di sini. Seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami juga ucapkan terima kasih atas kunjungan dari Museum Tular. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Semangat belajar. Terima kasih Pak. Ya.